Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran walau kamu tidak paham artinya. Membaca Al-Quran walau tidak memahami artinya ibaratkan membawa air di dalam sebuah keranjang. Artinya, kamu mungkin tidak mengerti atau tidak bisa mengingat apa yang kamu baca darinya. Akan tetapi, ketika kamu membacanya, kamu akan bersih dan mengalami perubahan, luar maupun dalam. Itulah kekuasaan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kita bisa bekerja dengan keras saat jiwa kita sedang asik dengan Al-Quran. Tetapi di saat yang lain, kita mungkin mengalami kondisi keengganan yang besar. Jangankan disuruh menghafal, sekedar melihat mushaf pun sangat tidak sanggup. Untuk kondisi seperti itu, kita perlu merayu diri kita, merenungi kehidupan kita, sambil mencari bahasa apa yang dapat membangkitkan energi kita untuk kembali bekerja, meraih cita-cita hidup bersama Al-Quran. Ada berbagai permasalahan umum pada diri kita saat berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sadar sepenuhnya bahwa tilawah setiap hari adalah keharusan. Tetapi jiwa kita belum siap untuk komitmen secara rutin sehingga dalam sebulan begitu jarang kita bertilawah Al-Quran. Kita paham bahwa menghafal Al-Quran adalah kemuliaan yang besar manfaatnya. Tetapi jiwa kita belum siap untuk meraihnya dengan mujahadah. Kita sadar bahwa masih banyak ayat yang belum kita pahami, namun jiwa kita tidak siap untuk melakukan berbagai langkah standar minimal untuk dapat memahami isi Al-Quran. Kita sadar bahwa mengajarkan Al-Quran sangat besar fadilahnya. Tetapi karena minimnya apresiasi dan penghargaan umat terhadap para pengajar Al-Quran, maka sangat sedikit yang siap menjadi pengajar Al-Quran. Kita paham bahwa sholat yang baik, khususnya sholat malam, adalah sholat yang panjang, dan sebenarnya kita mampu membaca sekian banyak ayat, namun jiwa kita kadang tidak tertarik terhadap besarnya fadilah membaca Al-Quran di dalam sholat. Kita sadar bahwa dakwah dijamin oleh nas Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan memberikan kemenangan, namun jiwa kita tidak sabar dengan prosesnya yang panjang, sehingga cenderung meninggalkan atau lari dari medan dakwah. Kita faham betul bahwa banyak keutamaan di dunia dan akhirat bagi manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi fadilah tersebut hanya menjadi sebuah pengetahuan, tidak mampu menghasilkan energi yang besar untuk beristiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kita faham dengan sangat jelas
bahwa semua tokoh Islam di atas bumi ini adalah orang-orang yang telah berhasil dengan ilmu Al-Quran dan mereka pun menguasai kehidupan dunia. Namun, jiwa kita enggan mempersiapkan generasi mendatang yang hidupnya berada di bawah naungan Al-Quran. Jangan pernah berhenti untuk merayu diri agar segera bangkit. Tanyakanlah pada diri kita. Wahai diri, tidakkah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya? Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, ia menjadi senang membaca suratnya, bahkan berulang-ulang? Mengapa kamu begitu berat dan enggan untuk hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Dengan apa lagi kamu mampu meraih pahala Allah? Infak cuma sedikit, jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, dengan apa lagi? Wahai jiwaku, siapa yang menjamin keamanan dirimu saat gentingnya suasana akhirat? Padahal Rasulullah SAW menjamin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keamanan bagi manusia yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari sakaratul maut hingga saat melewati sirat. Wahai jiwaku, tidakkah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya yang demikian banyak, yang diminta pun atau maupun tidak Allah tetap memberikannya kepada kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.